Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi kembali lagi di channel Muhammad Kholis, tentunya channel yang akan memberikan banyak manfaat bagi umat manusia di muka bumi ini. Nah, jadi dalam video kali ini kita akan membahas mengenai beasiswa ya. Nah, di samping saya ini ada penerima beasiswa LPDP nih. Say hi dulu dong. Halo. Nah, jadi ini Angga Pujasyanu ini merupakan awardee LPDP UGM ya, tahun 2019. 19 ya. Oke, bisa kenalan dulu nih siapa dan kenalan aja gitu supaya mereka tahu. Oke, halo guys. Namaku Angga Pujasyanu. Aku dari Kota Pagar Alam dan merupakan seorang awardee LPDP kampus Universitas Gadjah Mada. Aku dari jurusan biologi, S2 biologi. Specialty-nya itu adalah biologi industri dan rekayasa biologi. Wow, biologi ya. Kalau biologi ini pasti banyak menghafal atau enggak? Enggak juga. Oh, enggak juga ya. Karena kan kalau biologi pasti kita harus menghafal banyak bakteri mungkin. Oke. Nah, Angga kan merupakan awardee LPDP nih. Untuk teman-teman kan mungkin ada yang nggak tahu nih, sebenarnya LPDP itu apa sih? Oke, LPDP itu sebenarnya singkatan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, dan itu bagian dari Kementerian Keuangan, dan beasiswanya sendiri itu namanya itu Beasiswa Pendidikan Indonesia atau BPI. Oh, BPI, jadi itu memang dari pemerintah ya? Iya. Nah kemudian kan mungkin ada syaratnya nih, pasti ada syaratnya untuk kita bisa daftar ke LPDP ini. Syaratnya itu apa saja secara garis besar aja sih? Baik, syaratnya itu lumayan banyak, jujur lumayan banyak, kayak banyak banget ya. Kalian harus nyiapin ijazah dulu, transkrip, kemudian esai yang isinya itu rencana penelitian, kemudian kegiatan yang akan dilakukan ketika menerima beasiswa itu sendiri, kemudian apa yang akan dilakukan setelah menyelesaikan studinya. Juga syarat-syaratnya yang lengkap itu ada di websitenya LPDP itu sendiri. Sebenarnya sudah ada bukletnya itu bisa di-download dan isinya lengkap. Oh, lengkap banget. Jadi memang kita tuh udah harus ada rencana ya. Maksudnya sebelum kuliah itu ngapain gitu. Setelah tamat kuliah mau ngapain gitu ya. Iya. Wow. Pokoknya semuanya itu sebelum, sedang, dan setelah kuliah itu sendiri sudah harus direncanakan dengan baik. Setelah menyelesaikan pendidikannya, dirimu mau kemana itu juga harus direncanakan. Memang hidup itu harus berencana nggak sih? Aku seperti harus itu. Berencana ya. Iya. Tapi terkadang rencana cuma sekedar rencana ya. Iya, wacana doang. Wacana doang. Yeah. Kalau orang sekarang mah wacana doang udah. Yeah. Oke. Setelah itu nih, untuk pendaftarannya sendiri sih sebenarnya 1 tahun itu berapa kali nih dan kapan? Biasanya itu ada 2 tahap, ada tahap pertama dan ada tahap kedua. Dan tahap pertama itu berdasarkan pengalaman pribadi saya 2019 itu sekitar bulan April, bulan 4, kemudian disusul lagi itu sekitar bulan 7 atau 8 kalau nggak salah. Jadi ada dua tahapan. Oh, 2 tahap. Oh, jadi harus rajin-rajin ngecek ya, misalnya kan tiap tahun itu kadang berubah gitu. Ya, emang kita sendiri sih yang harus, setelah itu jemput bola, kita yang aktif nyari informasi harus aktif cari informasi LPDP. Nah, kemudian ada jalur-jalurnya nggak sih untuk LPDP ini sendiri? Kalau jalurnya itu secara umum ada 2, ada jalur reguler dan kemudian ada jalur afirmasi. Nah, afirmasi ini yang banyak lagi kayak alumni bidik misi dari daerah 3T, kemudian berprestasi olahraga tingkat nasional, kemudian ada pesantren juga. Kemudian ada beasiswa untuk TNI Polri juga ada. Oh, jadi kalau untuk yang afirmasi ini sendiri itu lebih khusus ya? Iya, dia khusus. Kalau yang reguler tadi umum aja ya, gitu. secara umum. Tapi kalau misalnya kita dari bidik misi nih terus tuh mau ke reguler itu apakah bisa atau memang bidik misi itu cuman jalur afirmasi sendiri? Sepertinya bisa. Kalau misalnya dari bidik misi misalnya atau memenuhi syarat untuk afirmasi, kemudian kalian ingin daftar ke jalur reguler bisa aja. Oh, bisa. Jadi tergantung kalian mampu nggak sih. Kalau misalnya percaya diri bakal bisa lewat jalur reguler yang notabene saingannya mungkin lebih banyak, kemudian memang sih nilai-nilainya lebih tinggi biasanya. Tapi kalau misalnya percaya diri boleh-boleh aja dicoba. Yang penting ya percaya diri aja dulu ya, nanti masa. Tapi harus diingat, di LPDP itu cuma ada 2 kali kesempatan untuk daftar. Kalau misalnya diri kalian 2 kali udah ikut proses LPDP dan dua-duanya gagal, maka tidak ada kesempatan untuk ketiga kali. Oh, jadi cuma 2 kali kesempatan. Cuma 2 kali doang. Jadi cuma 2 kali ya. Jadi kita harus memang benar-benar kalau memang udah siap
kita baru daftar, jangan kayak coba-coba ya, karena cuma 2 kali. Sebaiknya jangan coba-coba karena itu bakal buang-buang kesempatan aja sih. Karena tidak ada kesempatan ketiga. Oh gitu. Ya makanya ya, jadi kesempatannya cuma ada 2. Jadi kalau memang udah benar-benar ready ataupun udah benar-benar siap ikut LPDP, baru apply ya, baru daftar. Jangan aduh coba aja siapa tahu beruntung, jadi jangan seperti itu ya. Ya tambah lagi LPDP itu bisa untuk di dalam negeri dan bisa juga untuk di luar negeri, dan universitasnya itu terserah kalian. Tapi ada daftar universitasnya sendiri yang bisa dipilih pada saat proses pendaftaran awal. Jadi ada tiga universitas, 3 jurusan di situ. Kalau misalnya pengen ke luar negeri, semuanya di luar negeri. Kalau dalam negeri, semua universitasnya ada di dalam negeri. Terserah. Jadi yang kemarin di dalam negeri nih? Ya saya pilih di dalam negeri. Kenapa tidak pilih ke luar negeri? Karena orang-orang, aduh aku pengen keluar di luar negeri nih supaya ya keren kelihatan. Itu kenapa nggak di luar negeri itu? Mungkin takdir kali ya. Takdir. Oke, secara mental mungkin waktu itu saya belum siap untuk menerima kenyataan mungkin. Jadi gitu. Pilih dalam negeri. Kalau untuk sekarang, kalau misalnya dapat rezeki lagi, pengen lah kayak teman-teman yang lain di luar. S3-nya mungkin ya nanti. Amin. Amin. Oke, amin ya. Nah, setelah kita udah daftar nih, kemudian pasti ada tahap-tahapannya sih. Itu lama nggak sih? Dan apa aja sih tahap-tahapan dari LPDP itu sendiri? Oke, tahapan LPDP itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu tahap seleksi administrasi, kemudian yang kedua itu seleksi berbasis komputer, dan yang ketiga itu wawancara. Dan jarak antara tahap 1, 2, dan 3 ini sangat lama. Kayak kemarin itu dari bulan April sampai benar-benar selesai itu sekitar November kalau nggak salah. Nah, November itu benar-benar oke, dirimu udah accepted kayak gitu. Jadi mungkin hampir 1 tahun juga ya? Ya, soalnya gini, saya waktu daftar pertama kali itu saya nggak pakai LOE. Kalau misalnya kalian udah dapat LOE, prosesnya bakal lebih singkat. Karena kan kalau udah dapat LOE, kalian bisa kuliah di tahun yang sama. Sedangkan saya nggak kayak gitu. Saya belum dapat LOE, istilahnya saya belum mendaftar ke universitas tujuan saya. Tapi saya daftar beasiswanya dulu. Jadi daftar beasiswa dulu, baru ke itu tadi ke universitasnya. Atau boleh juga kalian itu daftar universitasnya dulu, udah dapat LOE. LOE itu adalah surat tanda terima dari universitasnya. Kalau misalnya udah di apply, kemudian daftar di LPDP-nya, maka di tahun yang sama kalian bisa kuliah dengan lebih cepat. Oh jadi gitu. Jadi ini kalau menurut Kakak nih lebih baik daftar beasiswanya dulu atau universitasnya dulu? Semuanya itu baik, tergantung kesiapan dari teman-teman semua. Kalian siapnya gimana, lakuin aja. Soalnya kalau kayak saya kemarin itu, saya orangnya kurang percaya diri. Jadi karena saya kurang percaya diri, jadi saya ingin memastikan dulu kalau beasiswanya itu dapat, baru saya apply universitasnya. Jadi itu ya. Jadi itu tergantung dari diri kita ya, mau tergantung dulu ataupun beasiswanya dulu. Ya, tergantung, pokoknya tergantung kesiapan dari teman-teman semuanya. Boleh yang mana aja. Oke. Kalau yang tahap tadi ada namanya tahap administrasi nih. Nah, itu yang diseleksi itu apa sih? Itu yang diseleksi itu banyak berkas-berkas kayak kayak yang disebutkan tadi, ijazahnya, transkrip, terus proyeksi keinginan segala macamnya, papernya atau esainya juga, TOEFL-nya dan lain sebagainya, banyak. Jadi administrasi. Iya, data-data berkas-berkas dokumen-dokumen pendukung gitu. Setelah itu kan tadi administrasi, kemudian tuh tes berbasis komputer. Nah, itu apa sih yang diteskan? Apa semacam kayak SBMPTN gitu atau lebih dalam lagi? Tes SBK itu sebenarnya TPA, tes potensi akademik, mirip tes potensi akademik, kayak ngerjain matematika dasar, pokoknya yang dasar-dasar, tapi kalau bagi saya sih tetap aja susah. Nah, selain itu di SBK itu selain ngerjain TPA, nanti ada juga mengarang esai. Selama saya lupa, mungkin sekitar 30 menit kali ya. Cuma ada tes kepribadiannya juga di situ. Tes kepribadian. Iya, jadi kita jawab soal-soal kepribadian. Jadi itu ya, kalau misalnya tes tadi komputer, kemudian itu esai. Iya. Esainya tentang apa nih? Esainya itu biasanya dikasih topik dan kita ngerjain esai yang dikasih topiknya tersebut. Misal kalau aku kemarin tuh tentang tenaga kerja kesehatan yang dari luar ke Indonesia, nah kayak gitu dan lain sebagainya, banyak ya. Jadi intinya kita tuh nanti bakal diberi topik baru buat esai itu tadi. Iya, di waktu dan tempat yang sama kayak gitu. Oke. Itu untuk tahapan ini sistem gugur atau akumulasi nilai sih? Sistem itu kayak gini. Kalau kalian
lewat atau lulus di tahap 1, kan kalian masuk ke tahap 2. Ya, Dan nilai di tahap 1 tadi udah nggak berpengaruh lagi, fokus ke tahap 2 itu. Kalau misalnya misal di nilai tahap 1 tadi dapat nilai 100 katakanlah maksimal, kemudian tapi pas di SBK yang kalian gagal, ya udah gagal. Jadi dinilai berdasarkan tahapnya. Jadi kayak sistem gugur juga ya? Jadi bisa di administrasi itu apakah semuanya lulus atau enggak? Sepertinya enggak juga, karena kan dilihat juga itunya, data jadi, kelengkapan berkasnya sesuai atau enggak. Jadi itu, jadi administrasi dulu, pokoknya dia fokus ke satu tahap dulu ya. Iya. Terus yang terakhir wawancara nih. Nah, apa sih yang ditanya waktu wawancara itu sendiri? Wawancara itu ada 2 macam. Yang pertama itu wawancara tentang wawasan kewarganegaraan, yang ditanya itu seputar Pancasila, UUD, kemudian isu-isu kenegaraan di Republik ini. Kemudian untuk yang kedua itu wawancara tentang akademik. Di akademik itu yang ditanya itu background akademik kalian seperti apa, kemudian rencana tesis kalian seperti apa, dan juga rencana setelah kuliah, setelah menyelesaikan studi itu sendiri kalian mau ngapain, kayak gitu. Jadi seperti itu ya. Iya. Ada 2 hal, pokoknya ada 2 macam secara umum. Baiklah, kalau misalnya berbicara tentang wawancara nih, kan tadi ada 2 macam ya. Yang satu tentang nasionalisme lah ya, yang kedua tentang pendidikan. Terus misalnya nih kita nggak bisa jawab, itu gimana? Kalau misalnya pas ditanya, misalnya yang mana dulu? Yang wawancara ya, kenegaraan atau yang akademik nih? Warganegaraan tadi. Warganegaraan. Kalau pribadi saya sebaiknya lebih baik dijawab secara jujur aja daripada ngalur ngidul kan. Jadi jangan sok-sokan bisa jawab, tapi karena nanti kan jawaban kalian itu bakal menimbulkan pertanyaan yang lain dari jawaban itu sendiri. Jadi harus hati-hati juga. Harus hati-hati ya. Jangan, ibaratnya kalau memang tahu jawabannya, ya udah jawab gitu ya. Kalau nggak tahu jangan jangan sok-sokan bisa jangan jawab. Jangan ngasal ya. Gimana Jangan caranya supaya asal bisa jawab? Harus persiapan diri dulu dengan matang. Ya, baca. Soalnya kan kalau gagal berarti kesempatan kita berkurang gitu ya. Iya. Oke. Jadi harus benar-benar persiapkan diri dulu secara matang baru ikut. Kalau nggak siap, harus benar-benar ready pokoknya. Iya, sayang aja sih. Jangan menyia-nyiakan kesempatan ya. You have to chance. Only. Tidak ada kesempatan ketiga, jadi cuma ada 2 kesempatan. Jadi harus benar-benar dipersiapkan dengan matang. Nah, setelah dapat nih beasiswa ya, maksudnya kan udah dinyatakan sebagai penerima award di LPDP, kemudian sekarang udah juga dapat universitasnya. Cakupan dari beasiswa ini apa sih sebenarnya? Cakupannya? Sebenarnya nanti saya jawab dulu yang ini dulu ya. Setelah kalian dinyatakan lulus, kalian akan dapat pembekalan berupa persiapan keberangkatan. Kalau zaman saya itu selama 1 minggu nginep di hotel, gitu kan enak tuh, kumpul sama satu angkatan sekitar 150 berapa orang kayak gitu, dan banyak pengalaman dan pelajaran yang diterima. Kemudian kita juga berkesempatan untuk ikut pelatihan bahasa, pengayaan bahasa selama 3-6 bulan. Ya tergantung dengan kalian apply-nya di luar atau di dalam. Kalau di luar bisa lama dan dapatnya IELTS kalau di luar, tapi kalau di dalam TOEFL. Nah setelah dapat cakupan biayanya itu full. Jadi dari biaya kuliahnya itu sendiri, kemudian ada biaya tesis atau disertasi untuk S3-nya. Kemudian ada biaya per bulannya juga dapat. Mantap. Iya, bulannya dapat. Biaya per bulannya ya, kayak gajian gitu. Iya, dapat biaya bukunya juga selama 2 tahun itu dapat biaya untuk beli buku. Jadi banyak. Ditunjang kesehatannya juga BPJS. BPJS. Iya, sama sama tiket pulang pergi. Jadi pulang pergi pakai pesawat. Gitu. Seperti itu. Cakupan biasanya banyak banget ya. Jadi intinya di beasiswa itu full semuanya dibiayai. Dibiayai guys. Jadi persiapkan diri Anda untuk melanjutkan pendidikan menggunakan beasiswa LPDP. Tapi tentunya dengan persiapannya matang ya. Karena pasti banyak banget yang mau nih dapat beasiswa LPDP ya. Tadi kan banyak banget benefit kan, mulai dari dapat beasiswa uang buku ya, kemudian bulanan, kemudian seluruh cakupannya. Nah, misal itu untuk S2 itu berapa tahun nih maksimal? Tergantung negara. Kalau di UK itu kan ada yang satu negara, 1 tahun kalau nggak salah. Jadi bakal dibayari selama normal, jenjang waktu normalnya itu. Kayak di Indonesia itu kan S2 2 tahun, S3 4 tahun, berarti untuk S2 itu 2 tahun yang dibayari. Dan S2 itu 2 tahun dan S3 itu 4 tahun. Kalau lewat dari situ nggak bakal dibiayai lagi.
Oh, jadi misalnya nih kita lewat nih ternyata ya, lewat dari waktu yang ditentukan. Itu konsekuensinya apa? Kemungkinan terbesar kalian lanjut dengan biaya sendiri. Itu harus lanjut ya? Harus lanjut. Misalnya kayak gini kan, ternyata kita uang-uang kemarin ternyata cuma foya-foya aja, ternyata habis kan, tetapi kuliah kita terbengkalai gitu. Kita harus tetap lanjut itu? Atau gimana? Kalau pertanyaan ini saya nggak tahu jawabannya, tapi kayaknya harus dilanjutin. Tapi kalau dari LPDP-nya sendiri, setahu saya nggak ada sih yang kayak gitu. Nah, kalau pribadi rugi aja sih, rugi aja. Kan kita udah ngabisin waktu dan uang yang banyak, terus kita tiba-tiba keluar kan? Iya. Sesuatu harus menghargai uang yang diberikan pemerintah untuk kita ya. Gitu. Iya. Oke.